Halo praktikan PT3, selamat datang di video pembelajaran PT3 Modul 1 Topik 1. Pada topik pertama untuk praktikum PT3 ini, kita akan membahas perencanaan produksi atau lebih spesifiknya lagi yaitu forecast atau peramalan. Peramalan adalah memperkirakan jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau. Nah, peramalan ini dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebelum kita melakukan peramalan, kita harus tahu dulu gimana sih pola data dari produk yang akan diramal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui metode peramalan apa yang sesuai untuk digunakan. Pada studi kasus kali ini, ada dua produk yaitu tas ransel dan tas lempang. Juga kita akan menggunakan dua software yaitu Excel dan Minitab. Jadi langsung aja kita buka software Excel ya terlebih dahulu. Di Excel ini kita bisa mengetahui pola data dari suatu produk melalui chart. Di sini sudah ada data historisnya, maka kita blok dari C4 sampai C39, kemudian insert, dan insert line chart. Dari hasil chart ini dapat kita lihat produk tas ini memiliki pola tren karena memiliki kecenderungan yang terus naik dalam jangka panjang dalam data. Nah, tetapi untuk yang lebih detail, kita bisa mengetahui pola data menggunakan software Minitab. Jadi sekarang kita akan menggunakan software Minitab. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu data historis ini untuk kita gunakan di Minitab. Untuk yang pertama kita ganti sel di bawah C1 ini menjadi tas dan kita copy yang data historis tadi ke di bawah sel C1. Kemudian untuk mengetahui pola datanya, klik start, kemudian time series plot, simple, dan klik OK. Kemudian klik C1 tes, select, dan OK. Dari pola data yang muncul, sama dengan yang sudah kita lakukan di Excel, yaitu memiliki kecenderungan naik atau tren. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi untuk mengetahui hubungan antara masing-masing data pada setiap periode. Caranya klik start, time series, kemudian outlook correlation. Klik test, kemudian select default number of flags dan klik OK. Hasil uji autokorelasi ini memperlihatkan bahwa lag dari periode awal sampai periode akhir semakin mendekati 0. Maka dapat disimpulkan produk tas ini mempunyai pola data mengandung tren. Setelah mengetahui pola data, maka kita dapat mengetahui metode peramalan yang sesuai. Untuk pola data tren, maka metode yang digunakan adalah trend analysis dan exponential smoothing. Selanjutnya kita akan melakukan forecasting dan menganalisa errornya. Agar memudahkan pengerjaan, kita bisa melakukan show window side by side. Selanjutnya kita akan melakukan forecasting atau menganalisa errornya. Berdasarkan hasil analisis time series dan uji autokorelasi, produk ini dapat menggunakan metode peramalan trend analysis dan exponential smoothing. Maka sekarang kita generate peramalannya menggunakan Minitab. Untuk pengujian dengan metode trend analysis, klik start, kemudian time series, dan trend analysis. Klik test, kemudian di select, pilih linear, kemudian centang generate forecast, dan isi 6. Kenapa 6? Karena pada studi kasus kali ini kita akan meramalkan ke 6 periode ke depan. Kemudian OK. Nah, di sini kita akan copy forecast dan errornya ke template Excel yang sudah disediakan.
Setelah di copy ke template Excel, jangan lupa disesuaikan dengan Excel masing-masing, apakah Excel tersebut memakai titik atau koma. Karena Excel ini menggunakan titik, maka saya akan mengganti komanya dengan titik terlebih dahulu. Untuk pengujian metode yang kedua yaitu single exponential smoothing. Caranya klik start, kemudian time series, kemudian single exponential smoothing. Klik task, kemudian diselect, kemudian pilih optimal ARIMA, centang generate forecast, dan isikan 6. Kemudian oke. Di sini kita juga akan melakukan hal yang sama untuk mengcopy forecast dan errornya. Jangan lupa setiap habis di copy disesuaikan apakah menggunakan titik atau koma. Untuk pengujian selanjutnya yaitu double exponential smoothing. Caranya klik start, kemudian time series, dan double exponential smoothing. Klik task, kemudian di select, pilih optimal ARIMA, kemudian centang generate forecast, dan isikan dengan 6. Kemudian oke. Dan di sini kita juga akan mengcopy dari error beserta forecast dari double exponential smoothing. Sekarang kita sudah punya 3 data dari forecast beserta errornya. Pada forecast single exponential smoothing hanya dipengaruhi oleh faktor alpha, sedangkan double exponential smoothing dipengaruhi oleh faktor alpha dan beta. Faktor alpha merupakan faktor series atau level, faktor di mana data ditentukan oleh data sebelumnya. Faktor alpha merupakan faktor series atau level, faktor di mana data ditentukan oleh data sebelumnya. Sedangkan beta merupakan faktor trend atau faktor yang menunjukkan selisih antara dua historis setiap periode. Karena metode peramalan pasti akan menghasilkan error atau kesalahan, maka sekarang kita akan melihat error dari setiap metode yang sudah kita lakukan tadi. Di sini ada MAP atau Mean Absolute Percentage Error yang mengukur ketepatan data dengan persentase rata-rata absolut kesalahan atau error. Kemudian ada MAD atau Mean Absolute Deviation yang mengukur ketepatan data dengan rata-rata absolut kesalahan atau error. Dan juga ada MSD atau biasa juga disebut dengan MSE atau Mean Square Error yang mengukur data dengan hasil kuadrat dari rata-rata absolut kesalahan atau error. Jika tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin kecil, maka hasil peramalannya akan semakin mendekati dengan tepat. Maka dari hasil studi kasus ini, bisa kita lihat metode yang memiliki error yang paling kecil adalah trend analysis.
Oleh karena itu, metode trend analysis dipilih untuk pengolahan data lebih lanjut. Oleh karena itu, kita copy hasil forecast trend analisisnya ke template yang sudah disediakan. Karena metode linear trend ini yang memiliki error paling kecil, maka metode trend analysis dipilih untuk pengolahan data lebih lanjut. Oke, sampai di sini video pembelajaran modul 1 topik 1 mengenai forecast. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi asisten modul 1 masing-masing kelompok, atau juga bisa langsung mendatangi studio manajemen industri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.